Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedah majalah Al-Furqan. Untuk di halaman awal, sibukkanlah diri dengan ilmu agama. Allah menciptakan kita di dunia adalah untuk tujuan mulia, yaitu beribadah kepada Allah. Kita harus sadar bahwasanya tentu dalam beribadah kita perlu untuk memiliki ilmu agama Islam, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad rahimahullah berkata dalam kitab Madarijis Salihin, manusia membutuhkan ilmu. Bahkan kebutuhan manusia terhadap ilmu Al-Quran dan hadis itu lebih dari kebutuhan makan yang sekitar 1, 2, 3 kali sehari saja. Tetapi kebutuhan ilmu itu mungkin bisa dibutuhkan dalam sehari, bisa lebih dari tersebut. Kita butuh ilmu ketika kita sholat wajib, sholat sunnah, membaca Al-Quran dan lainnya. Kemudian disebutkan di sini firman Allah di dalam surah Ar-Rum, ya'lamuna, mereka orang-orang kafir itu dhahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui apa yang nampak saja dari kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirah hum ghafilun, tetapi mereka orang-orang kafir itu mereka lalai tentang kehidupan akhirat, tidak memahami tentang kehidupan akhirat, tidak mempersiapkan diri tentang kehidupan akhirat. Kemudian di dalam halaman awal ini juga ada bagaimana daurah syar'iyah Ramadan, yaitu adalah kajian-pengajian selama bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya di sini adalah tentang tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk yang disampaikan kepada redaksi. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta rubrik adab Islami dipertahankan karena banyak kaum muslimin yang belum memahami adab Islami dengan baik. Dan dari redaksi menyampaikan, Waalaikumsalam, kami akan berusaha mempertahankan masalah akhlak adab karena ini adalah masalah yang sangat penting. Adalah kita tiap muslim menghiasi diri dengan akhlak yang indah. Kemudian di sini ada beberapa topik di dalam majalah ini. Yang pertama adalah tentang tafsir hadis, akidah, fikih, tanya jawab agama, tanya jawab muamalah, tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, sirah, sejarah Islam, sejarah Nabi Muhammad SAW, belajar bahasa Arab, nisa, itu tentang bagaimana wanita. Kemudian kita lanjutkan pada halaman berikutnya, yaitu tentang marilah menuntut ilmu. Ini disebutkan, dibacakan di sini dari surah Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, berlapang dadalah dalam majalis, fafsahu yafsahillahu lakum, maka lapangkanlah, maka Allah akan memberikan kelapangan untuk kalian. Kemudian yang berikutnya adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu, ilmu agama, Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di dalam halaman 4 dari majalah
Ini disebutkan bagaimana makna ayat secara umum. Disebutkan Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir mengatakan Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan tidak mengangkat derajat orang kafir. Allah melebihkan derajat orang yang berilmu dan orang yang beriman. Barang siapa yang beriman dan berilmu maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian di dalam halaman 4 disebutkan bahwasanya ilmu menurut bahasa dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani ada dua macam. Yang pertama adalah mengetahui wujudnya dan kedua adalah menghukumi sesuatu ada atau tidak. Itu secara lughah bahasa. Adapun secara istilah syar'i Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ilmu adalah ilmu syariat Islam, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan kepada tiap muslim mukallaf yang telah dibebani syariat Islam yang telah balik tentang urusan agama Islam yang baik berkenaan dengan ibadah, muamalah, berkenaan dengan Allah dan sifat-sifatnya. Maka perlu mempelajari kitab tafsir Al-Quran, hadis, fikih. Kemudian disebutkan bahwasanya Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan ilmu adalah pemahaman terhadap agama Islam dan pengetahuannya. Kemudian dilanjutkan di halaman 5 dari majalah ini adalah hukum menuntut ilmu. Ilmu syar'i, ilmu agama Islam, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Misalnya tauhid, sholat, wudhu, belajar ilmu-ilmu yang wajib kita melaksanakan seperti sholat, wudhu dan lain sebagainya, puasa. Maka itu adalah hukumnya wajib dipelajari oleh tiap manusia. Dan syarat diterimanya ibadah adalah tentu niatnya harus ikhlas hanya untuk Allah dan mengikuti ittiba sunnah Rasulullah SAW. Kemudian menurut ilmu syariah ada juga yang hukumnya fardu kifayah, yaitu seperti ilmu usul, furu' cabang yang berkenaan dengan ijtihadiyah. Kemudian untuk menuntut belajar ilmu dunia, maka ini tidak ada dalil kewajibannya. Namun ketika itu sangat dibutuhkan bagi umat Islam, maka wajib untuk dipelajari. Maka ilmu perlu dipelajari ketika itu membantu taat kepada Allah, ilmu membela agama Allah. Kemudian ilmu perlu dipelajari dulu sebelum beramal. Ini di dalam halaman yang kelima dari bedah majalah ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man amila barang siapa yang beramal amalan, melakukan suatu amalan laisa alaihi amruna yang tidak ada atasnya perintah dari kami, dari Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Jadi ketika kita beribadah, kita harus melaksanakannya sesuai dengan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Tidak membuat sesuatu hal yang tidak ada perintahnya. Kemudian disampaikan juga di halaman 5 ini, bahwasanya Rasulullah SAW diperintahkan berdakwah. Bagaimana dalam surah Al-Alaq. Tentu dalam berdakwah dengan ilmu sebagaimana perintah Nabi SAW. Mu'adz bin Jabal berkata ilmu adalah imamnya amal.
dan amal mengikutinya. Jadi ilmu Al-Quran dan hadis dipelajari, kemudian dengan itu bisa beramal. Imam Al-Bukhari mengatakan bab ilmu sebelum berkata dan beramal. Jadi sebelum berkata dan beramal tentang ibadah syariat Islam, kita perlu mengilmuinya dulu sesuai dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Demikian atas perhatiannya bedah majalah ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.